Ikuti kami melalui RRI Digital ataupun streaming kami di www.rri.co.id ataupun yang ada di Labuan Bajo di FM 90,9 MHz, yang ada di Aimere Ngada 97,3 MHz, yang ada di Nagekeo 89 MHz ataupun di Maumere 88,7 MHz, dan di ND sendiri 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Pendengar, gunung berapi Lewotobi laki-laki mengalami erupsi abu vulkanik sejak Sabtu 23 Desember 2023 lalu. Gunung Lewotobi adalah gunung berapi kembar yang terletak di bagian tenggara Pulau Flores, Flores Timur. Terdiri dari dua puncak, yaitu Gunung Lewotobi laki-laki dan juga Gunung Lewotobi perempuan. Nah, Gunung Lewotobi laki-laki ini mengalami erupsi terakhir pada 12 Oktober 2002. Dan sejak erupsi pertama kalinya kemarin ya di 23 Desember 2023 hingga Sabtu 7 Januari 2024 hingga Sabtu 7 Januari 2024 kemarin, Gunung Lewotobi ini kembali erupsi. Nah, seperti apa keadaan atau kondisinya saat ini dan bagaimana status dari Gunung Lewotobi laki-laki ini? Kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama Bapak Iing Kusnadi yang merupakan Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi KESDM. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat pagi Pak Iing, salam sehat. Selamat pagi Bu. Baik, Pak Iing, ini sudah berapa lama nih di Flores Timur dalam pemantauan dari gunung erupsi Lewotobi laki-laki yang erupsi dari 23 Desember kemarin nih Pak? Ya kami dari tim dari PPMBG ya. Untuk memantau aktivitas gunung api Lewotobi memang peningkatannya kan pada tanggal 1 Januari. Nah, pada waktu itu kita membentuk suatu tim dan kami berangkat pada tanggal 4 Januari. Jadi tanggal 4 Januari itu sudah ada di pos pengamatan gunung api Lewotobi bersama rekan-rekan tim. Oke. Gitu Bu. Baik, nah untuk sampai saat ini Pak Iing, seperti apa nih kondisi terakhir Gunung Lewotobi laki-laki ini dan juga statusnya dari gunung tersebut? Baik Bu, kami laporkan di sini kondisi terakhir sampai tanggal 8 Januari ya. 8 Januari pukul 06.00 itu erupsi masih menerus ya. Kalau kita lihat juga dari rekaman-rekaman seismik itu erupsi abu itu masih terus menerus, dan pada malam hari kami memantau juga terlihat adanya api diam pada rekahan yang utara barat laut. Itu yang mengindikasikan bahwa magma itu sudah tampak di permukaan. Jadi kalau magmanya itu kelihatannya memang kemungkinannya keluarnya dari rekahan, sedangkan erupsi abunya itu dari pusat kawah utamanya. Demikian Bu. Oke, dan statusnya sampai saat ini ada di level mana nih Pak Iing? Baik, untuk peningkatan tingkat aktivitas ya. Kalau kita lihat pada bulan Oktober itu memang tidak begitu signifikan dan tidak terlihat adanya peningkatan. Pada Desember itu pada Desember tahun 2023 sejak tanggal 17 itu kita menaikkan tingkat aktivitasnya menjadi level 2 waspada. Waspada di mana kita lihat juga dari gempa vulkaniknya lebih dominan lagi, lebih banyak lagi. Dan ternyata pada tanggal 23 Desember kan terjadi erupsi yang menghasilkan terbentuknya rekahan yang mengarah ke barat laut utara. Dan pada tanggal 31 dini hari itu terjadi erupsi lagi yang suaranya sangat keras sekali, sehingga masyarakat yang di sekitar itu memang merasa takut, dan erupsi tersebut menghasilkan rekahan di bagian tenggara selatan. Jadi pada 1 Januari pukul 4 itu
tingkat aktivitasnya dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Dan sampai saat ini memang masih di tingkat level 3 siaga ya. Sedangkan pemantauan yang kita lakukan secara inisiatif tetap kita mengikuti perkembangan aktivitas. Sekecil apapun kita akan tetap kita pantau secara visual maupun instrumental. Yang begitu Bu. Oke, nah berarti ini erupsi terus terjadi nih Pak ya, entah itu kecil Iya. ataupun besar juga di Gunung Lewotobi laki-laki ini. Nah ini seperti apa nih Pak penyebab dari erupsi ini? Apalagi juga tadi dari informasi disampaikan Pak Ing bahwa ada magma yang sudah mulai merekah nih Pak. Ya, kalau kita lihat sih dari aktivitas Gunung Lewotobi, kita lihat ke belakang juga pada yang saya tahu ya, itu, Iya. yang saya ikuti itu erupsi pada tahun bulan Juli 1999 itu terjadi erupsi magmatik di mana puncak dari Gunung Lewotobi laki-laki itu terbakar. Sedangkan di Oktober 2002 itu saya kira hanya erupsi abu aja gitu. Jadi tidak ada lontaran material pijarnya. Dan yang sekarang yang 2023 itu dari awalnya itu memang kelihatannya ada erupsi abu, dan semakin ke sini udah tampak adanya magma di permukaan. Kemungkinan kedepannya akan terjadi erupsi magmatik, tapi kemungkinan juga magmatik itu bukan sebagai eksplosif, paling kemungkinan juga dia sebagai efusif yang keluar dari rekahan bagian utara barat laut. Oke. Ya Bu. Dan apakah ada kemungkinan nih Pak akan ada erupsi lagi ke depannya dari hasil pantauan oleh teman-teman tim darurat tanggap bencana ini Pak Iing? Kalau kita lihat kita tetap berpatokan pada peralatannya kita serta monitoring dari secara visual. Nah nanti kalau misalkan kita dari visual memang hanya bisa melihat dari kenampakan di permukaan ya. Sedangkan dari seismik kita bisa lihat perkembangan dari energi yang dikeluarkan sama gunung api itu sendiri, apakah itu akan meningkat atau masih flat ataupun akan menurun. Jadi kita tetap berpatokan pada peralatan itu sendiri, dan kalau kita lihat saat ini memang energinya masih tinggi. Jadi erupsi menerus masih terus gitu. Oke, masih bisa terjadi ke depannya nih Pak Iing ya. Betul Bu. Karena kalau lihat dari energinya juga masih tinggi gitu. Oke, ini juga beberapa informasi yang beredar nih Pak bahwa tren dari erupsi ini mengarah ke barat dari Kabupaten Flores Timur ini sendiri. Bahkan kemarin abu vulkanik yang cukup banyak nih mengakibatkan Bandar Udara Francis de Maumere dan juga di Ende di Bandar Udara Haji Hasan Argosone ini sempat ditutup nih Pak. Nah ini seperti apa menanggapi hal ini? Apakah ada kemungkinan ke arah barat lagi dari Kabupaten Ende atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya dari gunung Jasri ya Bu ya, Gunung Lewotobi itu. Kalau kita lihat dari morfologi ataupun kondisi dari Gunung Lewotobi Lewotobi aja lah, nama Lewotobi laki-laki maupun Lewotobi perempuan. Itu kita lihat dari kondisi vegetasi. Di mana vegetasi yang bagian dari utara, timur laut lah, dari timur laut utara sampai ke selatan itu kelihatan sangat subur dibanding yang timur laut sampai ke selatan, yang ke arah timurnya itu kelihatan agak gersang. Sehingga kalau kita lihat dari situ juga udah jelas bahwa abu ataupun angin itu tetap akan mengarah ke arah barat gitu. Pada umumnya itu si angin abunya itu akan terbawa sama angin ke arah barat, dan itu jauhnya itu tergantung dari tinggi dari kolom erupsinya dan juga kecepatan angin.
Kalau anginnya nggak ada seperti sekarang, Mhm. ini kelihatannya udah 2 hari ini anginnya yang nggak kelihatannya agak tenang ya. Itu penyebaran abunya tidak jauh. Nah, untuk penerbangan kita biasanya kalau misalkan ada erupsi itu Ya. kita selalu membuat PONA, Bu. Jadi pemberitahuan ke penerbangan lewat email Mhm. itu biasanya langsung ke pusat informasi mereka. Mhm. Nah, dari situlah biasanya disebarkan daerah-daerah mana saja yang kemungkinan akan terdampak oleh abu itu sendiri. Jalur-jalur penerbangan juga mereka sudah disiapkan untuk itu. Dan kita juga membuat PONA itu ada ketentuannya bila gunung itu biasanya berdasarkan warna, Bu. Kalau warnanya, kalau kita sekarang misalkan erupsinya di bawah 6.000 meter dari permukaan laut, itu berwarna oranye ya. Tapi kalau misalkan di atas 6.000 meter itu berwarna merah. Dan biasanya mereka juga pakai satelit. Kalau kita misalkan ketinggian erupsi itu 5.000 meter. Mhm. Nah, berdasarkan kita 5.000 meter, tapi berdasarkan mereka karena mereka pakai satelit itu biasanya abunya itu sampai ketinggian berapa. Jadi mungkin dilewat dari 5.000 meter itu. Oke. Jadi untuk ini memang untuk abu itu kita tidak bisa memprediksi kemana-kemananya karena arah angin lah yang membawa abu itu ke segala arah gitu, Bu. Ya memang kalau kelihatan sih lebih aman memang di daerah timur memang lebih aman dibanding dengan daerah barat karena anginnya dari timur ke barat. Oke. Demikian, Bu. Jadi memang pemantauan ini terus dilakukan ya sehingga bisa efektif nih untuk melihat seperti apa pergerakan dari abu vulkanik ini sendiri. Nah, kemudian Betul, betul, Bu. Pak Iing, ini apa rekomendasi yang mungkin bisa diberikan di dalam penanganan terhadap gunung erupsi ini, apalagi saat ini sudah naik statusnya ya, levelnya di 3 siaga ya, level 3 siaga ya Pak Iing ya. Betul, Bu. Memang kita dari setiap level memang ada rekomendasinya masing-masing, Bu. Pada level 1 atau normal itu kan untuk lewat topi hanya dilarang untuk naik ke kawah ya karena kemungkinan juga ada gas beracun. Tapi pas level 2, udah level 2 kita lihat kemungkinan ancamannya berapa jauh dan direkomendasikan untuk level 2 itu hanya 2 kilometer dari pusat erupsi pusat kawah dari di puncaknya saja 2 kilometer. Nah, pada level 3 itu kita rekomendasikan untuk radiusnya itu dari pusat kawah itu 3 kilometer. Dan karena ada rekahan-rekahan yang ke arah barat laut dan juga ke tenggara itu ada sektoralnya, Bu. Jadi selain radius yang 3 km juga, kita radius untuk ke utara barat laut itu 4 km dan ke arah barat daya itu 4 km. Jadi kita menghindari jangan sampai ada si lava atau luncuran lava mengarah ke arah-arah sektoral tersebut. Jadi untuk masyarakat memang harus tetap mematuhi rekomendasi kami, dan kalau kita lihat juga dari rekomendasi itu memang belum ada kampung-kampung yang kemungkinan masuk dalam radius tersebut. Oke, jadi masyarakat tidak perlu panik juga nih Pak Iing ya. Betul. Karena kalau panik ini juga malah bahaya nih ya. Oke. Betul. Memang kalau dia dengar dentuman atau apapun juga ya memang agak panik, tapi kan kita juga tetap pantau dan kalaupun apa-apa kita tetap langsung menginformasikan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Demikian, Bu. Oke, baik Pak Iing, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Semangat selalu ya untuk teman-teman tim tanggap darurat bencana lewat topi laki-laki, teman-teman dari Vulkanologi dan Mitigasi Bencana KSDM. Semangat untuk terus memantau nih dan memberikan informasi kepada masyarakat. Salam kompak selalu, Pak. Siap, Bu. Ya, Bu.